Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah analisis real dengan materi barisan Cauchy. Nah, di sini ada soal yang diselesaikan, ada 3 soal. Yang pertama, dengan menggunakan definisi, tunjukkan n plus 1 per n adalah barisan Cauchy. Nah, pertama-tama kita mulai dari definisi Cauchy itu sendiri. Nah, definisinya menyatakan bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, kita bisa menemukan bilangan asli k epsilon. Sedemikian sehingga kita bisa mengambil dua suku dalam barisan dengan indeks lebih besar dari k epsilon, maka jarak antara kedua suku tersebut akan lebih kecil dari epsilon. Nah, kemudian kita ambil epsilon sembarang. Nah, kita ambil epsilon sembarang, misalkan epsilon lebih dari 0. Kemudian kita tentukan k epsilon. Nah, kita memilih k epsilon lebih besar dari 1/3. Ini artinya, jika kita mengambil dua suku dengan indeks lebih besar dari k epsilon, maka penyebut dari pecahan 1/m atau 1/n akan lebih dari epsilon. Nah, kenapa pilih k epsilon lebih besar dari 1/epsilon? Nah, dengan memilih k epsilon lebih besar dari 1/epsilon, kita memastikan bahwa penyebut dari pecahan 1/m atau 1/n akan lebih besar dari epsilon. Ini membuat nilai pecahan tersebut menjadi sangat kecil, sehingga jarak antara dua suku juga akan sangat kecil. Nah, kemudian, tunjukkan jarak antara suku kurang dari epsilon. Nah, kita menentukan jarak, di mana kita menggunakan selisih. Menghitung jarak antara dua suku sembarang dengan indeks lebih besar dari k epsilon. Setelah beberapa manipulasi aljabar, kita dapatkan bahwa jarak tersebut lebih kecil dari 1/k epsilon dan sudah kita pastikan lebih kecil dari epsilon. Nah, mengapa menggunakan nilai mutlak? Nilai mutlak digunakan untuk mengukur jarak antara dua bilangan real. Jadi kita menggunakan nilai mutlak karena kan biar hasilnya itu positif. Jadi untuk m plus 1 tambah m plus 1 per m dikurangi n plus 1 per n memberikan jarak antara suku ke m dan suku ke n. Nah, mengapa manipulasi aljabar? Manipulasi aljabar dilakukan untuk menyederhanakan bentuk m plus 1 per m dikurangi n plus 1 per n, sehingga kita membandingkannya dengan 1 per k epsilon. Nah, jadi kita manipulasi aljabar seperti ini kita kerjakan, terus kita bandingkan dengan 1 per k epsilon ini. Misalkan kita memiliki dua suku sembarang kan dalam barisan, yaitu suku ke M dan suku ke N. Dengan N lebih besar dari k epsilon, maka jarak antara kedua suku tersebut kan M tambah 1 plus M tambah 1 per M kurangi M tambah 1 per N. Kemudian kita sederhanakan nilai mutlak ini. Kemudian setelah kita manipulasi aljabar atau kita sederhanakan, kita bandingkan dengan epsilon. Nah, ingat bahwa kita telah memiliki k epsilon lebih besar dari 1 per epsilon. Ini berarti untuk mn lebih dari k epsilon, maka mn lebih dari k epsilon pangkat 2 lebih dari 1 per epsilon pangkat 2. Karena nilai mutlak n dikurangi m kurang dari sama dengan nm, nilai mutlak selisih dua bilangan selalu lebih kecil. Nah, kita sudah membandingkan. Ini lebih kecil dari 1 per 1 epsilon. Jadi, kesimpulannya n plus 1 per n adalah barisan Cauchy. Sekarang kita ke nomor 2. Soalnya, dengan menggunakan definisi, tunjukkan negatif 1 per n bukan barisan Cauchy. Kayak kita kembali ke definisinya dulu.
Suatu barisan bilangan real Xn dikarenakan barisan Cauchy jika untuk setiap bilangan real epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap Mn lebih dari sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak Xm kurangi Xn kurang dari epsilon. Nah, pertama kita pilih kita pilih epsilon. Nah, dalam penyelesaian ini kita pilih epsilon sama dengan 1/2. Artinya kita ingin menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa besar bilangan asli K yang kita pilih, selalu ada dua suku dalam barisan yang jaraknya lebih dari 1/2. Kemudian memilih M. Nah, kita bisa menemukan M sama dengan K epsilon per 1. K epsilon ditambah 1 dan N, yaitu K epsilon ditambah 2. Sehingga kemudian kita menghitung jaraknya dengan menggunakan nilai mutlak dan selisih. Nah, min 1 pangkat M dikurangi negatif min 1 pangkat N itu sama dengan min 1 pangkat K plus 1 dikurangi min 1 pangkat K plus 2. Karena pangkat dari min 1 berselang-seling antara 1 dan min 1, maka selisih antara min 1 pangkat K plus 1 dan min 1 pangkat K plus 2 selalu sama dengan 2. Nah, jadi nilai mutlaknya adalah 2. Nah, di sini nilai mutlak hasil pengurangan di sini, nilai mutlak pada soal tersebut dianggap 1, bukan 2. Ya. Oh iya, di sini menghitung selisih. Kita menghitung selisih antara suku ke M dan suku ke N, yaitu min 1 pangkat K plus 1 dikurangi min 1 pangkat K plus 2. Kemudian kita mengambil nilai mutlak dari selisih tersebut. Nah, mengapa hasilnya 1? Nah, ini hasilnya 2 ya harusnya. Nah, kemudian jadi ini tuh harusnya 2. Kemudian selanjutnya kita bandingkan dengan kita telah mendapatkan hasilnya itu kan 2. Ini jadi bukan 1, harusnya 2. Sedangkan epsilon ini atau 1 juga dia masih lebih besar dari 1/2 ya. Dengan epsilon ini kan 1/2. Jadi ini tuh hasil dari nilai mutlak itu dia lebih besar dari 1/2, di mana 1/2 ini adalah epsilonnya. Nah, maka kita menemukan bahwa untuk epsilon 1/2 ya, tidak peduli seberapa besar K yang kita pilih, selalu ada Mn lebih besar dari K, sehingga jarak antara suku ke M dan suku ke N lebih besar dari ini bertentangan dengan definisi Cauchy. Jadi barisan min 1 pangkat N bukan merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu misalkan X1 kurang dari X2 adalah sebarang bilangan real dan Xn sama dengan Xn min 1 tambah Xn min 2/2 untuk N lebih dari 2. Buktikan bahwa Xn konvergen dan tentukan limitnya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, diberikan barisan dengan suku ke N, X1 kurang dari X2 adalah bilangan real sembarang. Kemudian Xn sama dengan Xn min 1 tambah Xn 2/2 untuk N lebih dari 2. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa barisan Xn ini konvergen dan menentukan limitnya. Pertama, kita cari pola. Nah, untuk mencari pola, kita perhatikan selisih suku-sukunya dengan menghitung selisih antara suku ketiga dan suku kedua, kemudian suku keempat dan suku ketiga. Nah, kemudian dengan dari memperhatikan selisih suku-suku, kita menemukan pola ini
bentuk umum atau pola yang kita ambil dari menghitung selisih. Nah, polanya X N tambah 1 min XN kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1 kali X2 dikurangi X1. Jadi jadi untuk epsilon lebih dari 0, pilih K lebih dari 1 dan 2 X2 kurangi X1 per epsilon. Jadi dengan definisi barisan Cauchy, suatu barisan dikatakan Cauchy jika untuk setiap epsilon ini lebih dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap NN lebih dari sama dengan K berlaku XM. Nah, XM atau XM kurangi SN, nilai mutlak XM kurangi SN itu kurang dari epsilon. Nah, terus kita kan memilihkan nih kayak ini, kita harus menemukan K yang memenuhi definisi kan, dari bentuk umum selisih yang telah kita dapatkan, kita bisa memilih K yang cukup besar sehingga 1 per 2 pangkat N-1 kali X2 kurangi X1 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kemudian membuktikan ketaksamaan. Dengan memilih K yang sesuai, kita dapat menunjukkan bahwa untuk setiap Mn lebih dari sama dengan K, nilai mutlak Xm kurangi Xn akan selalu lebih kecil dari epsilon. Ini berarti bahwa jarak antara dua suku manapun dalam barisan akan semakin kecil saat indeksnya semakin besar, sehingga barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Kemudian menyimpulkan konvergensi dengan teorema kelengkapan. Nah, kan dalam bilangan ini setiap barisan Cauchy pasti konvergen. Kesimpulannya, karena barisan Xn terbukti sebagai barisan Cauchy, maka berdasarkan teorema kelengkapan, barisan tersebut pasti konvergen. Nah, sekarang kita untuk menentukan limit. Nah, untuk menentukan limitnya, untuk perhatikan bahwa untuk N sama dengan 3, X2 kurangi X3 sama dengan X1, min X2 tambah X1 per 2 sama dengan X2 min X1 per 2. Jadi dalam menentukan limit ini, kita bisa menggunakan intuisi atau bukti formal. Secara intuitif, karena selisih antara suku-suku semakin kecil, maka suku-suku tersebut semakin mendekati suatu nilai tertentu. Nilai tersebut rata-rata dari X1 dan X2, yaitu X1 tambah X2 per 2. Nah, ini untuk yang sama dengan 3, untuk yang sama dengan 4, jadi X2 dikurangi Xn sama dengan X2 min X1 per 2 pangkat N min 2 untuk setiap N lebih dari 2. Dan limit X2 min Xn sama dengan limit X2 min X1 per 2N min 2N pangkat N min 2 sama dengan 0. Akibatnya limit X2 sama dengan limit Xn, sehingga limit Xn sama dengan X2. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.